kembali berjumpa dengan saya Ibnu Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Bung Rocky, kemarin teman-teman perhimpunan menemukan kembali Indonesia ya, itu membuat sebuah pertemuan. Sayang sekali saya diundang tidak sempat hadir karena ada acara yang lain. Tapi hasil kesimpulannya atau rekomendasinya itu sangat menarik ya, karena Anda termasuk salah satu tokoh, bahkan nama perhimpunan ini juga kan Anda yang memberikan ya. Ya, itu kita setelah kita diskusi macam-macam, lalu kita ambil keputusan untuk menyatakan bahwa konstitusi itu udah tercabik-cabik tuh, udah ditanduk oleh kekuasaan. Dulu kita pikir masih di ujung tanduk konstitusi itu, sekarang udah ditanduk sehingga dia tercabik-cabik oleh kekuasaan. Karena itu kita kasih semacam poin bahwa pergerakan rakyat itu tidak bisa lagi dicegah tuh, dan itu yang kita sebut sebagai people power. Jadi kalau terjadi pemaksaan, maka masyarakat sipil siap untuk melakukan people power, dan itu hasil analisis akademis sekaligus kita pantau big data bahwa 112 juta rakyat justru mengendaki people power. Serem nih kalau big data. Kalau soal people power kan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Ketua Partai Buruh ya, Said Iqbal gitu ya, dan menurut dia itu juga konstitusional gitu, karena para buruh menyatakan sikapnya. Ya memang karena mempercepat pemilu itu konstitusional, yang nggak boleh adalah memperlambat pemilu. Kan konstitusi kita hanya mengatur syarat-syarat percepatan pemilu, yaitu impeachment, tidak mengatur syarat-syarat penundaan pemilu. Kan nggak bisa memang pemilu itu ditunda untuk kepentingan perpanjangan kekuasaan. Yang boleh diatur adalah memperpendek siklus kekuasaan melalui impeachment. Jadi sangat konstitusional, dan impeachment itu satu nafas dengan people power. Kalau masuk dalam electoral politics ya tunggu pemilu, tapi kalau mau mempercepat bisa melalui people power, dan justru itu yang kita bahas kemarin bahwa itu konstitusional. Ada ahli-ahli hukum tata negara di situ, ada Ahmad Yani, ada Bivitri Susanti yang kita minta pendapat akademis. Jadi ini betul-betul satu studi akademis yang bukan sekedar mengandalkan pembicaraan ngawur di Twitter, kan itu yang membedakan antara studi akademis dengan keketatan argumentasi. Itu berbeda dengan hiruk pikuk dukungan yang basisnya adalah mobilisasi, yang di zaman Orde Baru disebut sebagai kebulatan tekad. Ya. Jadi kebulatan tekad, kalau sekedar kebulatan tekad tanpa analisis itu artinya mobilisasi itu. Ya, dan mobilisasi harus kita lawan juga dengan mobilisasi yang konstitusional, yang namanya people power. Karena kedaulatan rakyat itu tidak bisa sekedar diklaim oleh DPR atau MPR. Rakyat tidak pernah menyerahkan kedaulatannya tuh. Yang boleh adalah representasi kepentingan rakyat, tapi bukan kedaulatannya. Jadi kemarin itu acara yang santai, agak bercanda-bercanda, tetapi dengan argumen yang ketat. Jadi rigid sekaligus koheren argumennya. Itu kemarin yang kita sebut menuntut agar supaya pembatalan itu dipastikan sejak awal bila ingin mencegah people power. Tapi kalau nggak mau ya udah kita masuk dalam people power. Ya. Perhimpunan menemukan kembali Indonesia mengucapkan itu secara argumentatif. Ya. Nah, kalau lihat dari kan Pak Jokowi sudah ngomong bahwa taat dan tunduk pada konstitusi, tapi tidak bisa mencegah kalau ada yang menyuarakan soal penundaan pemilu. Kemarin orang yang banyak disebut-sebut media sebagai tokoh di balik soal inisiator penundaan ini, yakni Pak Luhut, juga sudah mulai buka suara. Itu dan ketika berbincang dengan Deddy Corbuzier. Tapi kelihatan sekali di situ ya, Pak Luhut ini kekeh benar ya, dan mengatas kalau sebelumnya selalu menggunakan survei kepuasan rakyat terhadap Pak Jokowi, sekarang bicaranya soal big data. Itu bahayanya kalau Pak Luhut tidak awas dengan pikiran yang dia pelihara itu. Kalau saya bilang bahwa atau masyarakat bikin survei lalu menemukan bahwa ya memang diperlukan perpanjangan kekuasaan, itu nggak ada soal. Tetapi kalau tokoh politik, bahkan pejabat negara, mengandalkan big data, lalu mulai memprovokasi agar supaya penundaan pemilu itu bisa dilakukan, bahkan dengan mengevaluasi percakapan
di media massa lalu menyebut Demokrat, Gerindra segala macam setuju, itu namanya makar. Karena ini persiapan dari seorang pejabat negara yang punya kekuasaan untuk mengubah konstelasi politik melalui hal yang tidak konstitusional. Kan persoalan perubahan undang-undang dasar segala macam itu kan udah dipastikan sebagai hal yang boleh dilakukan untuk kepentingan masa depan, bukan untuk kepentingan hari ini. Nah, Pak Luhut adalah bagian dari the existing power, kepentingan hari ini. Jadi bisa dianggap bahwa Pak Luhut sebetulnya sedang memimpin makar bersama-sama dengan partai-partai. Makar dari dalam justru tuh. Jadi ini bahayanya tuh kalau pejabat publik tidak paham tentang basis berpikir konstitusional. Jadi sekali lagi jangan dianggap bahwa teori ini udah berhenti. Teori perpanjangan ini justru masih akan berlanjut karena kekuasaan itu tidak lagi punya, kalau kita sebut legitimasi udah pasti nggak ada. Tapi di dalam dirinya dia juga panik sendiri. Di antara partai-partai itu mulai saling curiga mana kawan mana lawan sebetulnya. Dan di situ sebetulnya terbaca psikologi kekuasaan sehingga Pak Luhut terpaksa harus bicara karena nggak ada lagi keterangan lain kan. Jadi kelihatannya memang Pak Luhut adalah pemimpin orkestrasi ini karena dia akhirnya yang tampil untuk menerangkan partitur yang kita mainkan adalah ini nih. Dan kuncinya adalah G dan nada dasar pertama mungkin sebut aja D minor. Jangan disebut dungu minor ya. Sebutannya. Jadi sekali lagi publik memantau itu dan menganggap bahwa seharusnya Pak Luhut tampil sebagai negarawan. Dia mesti tampil mengatakan oke, kita tahu ada kepentingan rakyat di situ, ada percakapan hirup pikuk, tapi kita udah putuskan supaya ini kita hentikan, jangan lagi dijadikan isu politik. Mestinya kalimat bijak itu yang ingin rakyat dengar dari Pak Luhut. Nah, dengan segala hormat pada Pak Luhut, itu tidak diucapkan, jadi kita menduga bahwa memang orkestrasi ini akan berlanjut terus. Logikanya begitu. Kesimpulan, saya kira semua orang ketika selesai menyimak perbincangan Pak Luhut, ya menyimpulkan bahwa apapun caranya kelihatannya ini memperpanjang jabatan Pak Jokowi itu akan dilakukan gitu. Apakah melalui jalur-jalur yang tadi disebut oleh konstitusional atau mungkin melalui jalur-jalur lain, termasuk saya membayangkan juga dekret presiden yang bisa dilakukan. Ya segala hal akhirnya diintipkan. Mungkin di ujung akan dikeluarkan perpu, lalu akan jadi kekacauan hukum di situ, lalu bilang pergi ke Mahkamah Konstitusi yang nggak setuju tuh, keluarkan dekret dengan alasan ada kegemparan, ada kedaruratan segala macam. Termasuk kedaruratan pemindahan ibu kota, di mana saya baca itu investor Jepang akhirnya mundur dari janji 1.400 triliun, dan Pak Luhut berupaya untuk bujuk Arab Saudi, demikian juga mungkin Pak Prabowo lagi mondar-mandir di Eropa ke Arab Saudi. Tapi kita tahu ada perang yang membuat Arab Saudi juga mesti hitung-hitung cadangan dia cukup nggak kalau bantuin Indonesia tuh. Jangan-jangan 2 minggu lagi tuh produksi minyak dia atau andalan mineral dia tuh habis tuh. Dan kita tahu bahwa Amerika sangat mungkin untuk nyentil Arab Saudi supaya diam-diam dulu deh terhadap Indonesia karena Indonesia masih ada masalah tuh. Jadi sekali lagi variabel dunia itu berubah dengan cepat dan itu yang membuat Presiden Jokowi pasti gelisah tuh. Karena dari dulu kita udah terangkan bahwa pemindahan ibu kota ini itu variabelnya macam-macam dan sangat tricky karena manuver anggarannya udah tipis sekali. Tapi tetap Jokowi menganggap bisa minta Jepang, dan Jepang udah kasih MOU, negara-negara terlalu juga kasih MOU. Jadi presiden sendiri nggak bisa bedakan antara MOU sebagai angin surga dan MOU sebagai alat politik. Jadi sekarang kita terancam aja sebetulnya oleh permainan diplomasi Jepang. Ya. Tadi kan Anda menyebut ya, ini betul, ini SoftBank ini ya, SoftBank ini dari Jepang nih ya, Masayoshi Son. Ini dia rupanya ini saya kira siapa nggak pede ya kalau pernah, ini ada foto dia bertemu dengan Pak Jokowi gitu, dan kemudian disebutkan dia bahwa komitmen akan membantu pembangunan investasi di ibu kota baru itu 1.400 triliun. Gila banget ini kan, ini gede banget. Siapa yang, kalau saya mungkin jadi Pak Jokowi memang pede banget begitu dapat ini, dan ini memang SoftBank ini bukan investor ecek-ecek, Bung Rocky. Ini banyak sekali startup bukan hanya di Indonesia, di berbagai belahan dunia mendapat bantuan dari SoftBank. Nah sekarang ini secara resmi dan sudah dikonfirmasi oleh Pak Luhut, dia narik diri dari
investasi di ibu kota. Ini saya kira bisa bikin panik ini kalau begitu benar. Ya, 1.400 triliun itu 300% dari anggaran Bappenas itu yang disodorkan, kan 400 triliun pindah ibu kota. Sekarang 1.400 yang dijanjikan itu betul-betul berkali-kali lipat. Berkali lipat, ya. Bang. Kan 1.400 ya. 3 kali lipat. Ya, 300%. Ya. Dari plafon itu tuh. Dan kita mengerti bahwa bagaimanapun Jepang masih kesel sama Indonesia tuh yang kereta cepat itu dia merasa kok ditipu gitu ya. Nah sekarang dia dilakukan hal yang sama tuh. Jadi kita tahu soal-soal beginian ini ya Jepang juga menghitung bahwa potensi dia untuk investasi di Indonesia itu diperlukan supaya mengkontain investasi Cina di sini. Itu kan persaingan dagang besar yang diorientasikan untuk 20 tahun ke depan. Bagaimana kalau jalur sutra misalnya mendominasi Indonesia, maka produk Jepang mungkin akan tersingkir. Tapi kita tahu bahwa keadaan semacam ini berlangsung di seluruh dunia yang disebut kadang-kadang kita nggak tahu, tiba-tiba ada startup dapat uang besar tuh. Dan SoftBank punya kemampuan itu untuk membiayai justru millennials. Jadi kalau misalnya Jepang berpikir bahwa 1.400 triliun mending gua kasih ke startup, dan itu akan memudahkan operasi bisnis Jepang. Kalau infrastruktur yang sifatnya ibu kota itu kan juga Jepang berpikir ntar dikorupsi lagi duit gue itu nggak balik karena kegoncangan politik di Indonesia. Jadi saya anggap Jepang melihat Indonesia sedang dalam keguncangan politik, sehingga nggak mungkin membantu rejim yang justru dalam keadaan keguncangan itu maling-maling di dalam kabinet sendiri akan beroperasi. Lalu Jepang menghitung ntar duit gue habis. Jadi kira-kira begitu keterangan jalanannya. Iya. Nah, memang situasi ini banyak sekali kita lihat pernyataan dari pemerintah yang ambigu gitu ya. Kalau kita bicara soal penundaan pemilu, alasannya karena pandemi, kita sedang di tengah pemulihan ekonomi gitu. Jadi dan biaya pemilu itu sangat besar. Tapi pada satu sisi ngotot tetap membangun ibu kota baru yang juga yang dananya jauh lebih besar kan gitu. Dan ini Pak Jokowi ini menarik juga. Ini saya baca beritanya di mana ini di CNN. Wah, ini keren nih kalau Anda baca judul beritanya ini, Bung Rocky. Ya, disebutkan bahwa Jokowi dicurhati kanselir Jerman dan PM Jepang, semua pusing perang gitu. Ini karena harga minyak yang naik. Nah, orang kemudian mencuriga ini nanti dipakai jadi alasan gitu. Bukan hanya kita loh yang susah ekonominya, juga Jerman dan Jepang aja susah. Dan yang paling keren mereka curhatnya ke Pak Jokowi. Ya, akhirnya Pak Jokowi seolah-olah mengatakan bahwa di dalam keadaan krisis dunia, semua pemimpin dunia utama, Jepang pasti pemimpin utama, kanselir Jerman juga, akan cari ketua G20. Kira-kira begitu jalan pikirannya kan. Kan G20 ini kumpulan dari big ekonomi itu. Tetapi kita lupa bahwa ini Pak Jokowi sebetulnya juga kasih sinyal palsu tuh. Karena bagi Jepang, bagi Jerman ini Indonesia mau nyumbang apa sih dalam konflik Ukraina seolah-olah mau memimpin jagoan. Lain kalau Pak Jokowi punya profil seperti Bung Karno yang retorikanya bagus, yang mampu untuk mengambil perhatian dunia dalam rangka negosiasi global atau ide perdamaian. Tapi Jokowi kan nggak ada di situ. Orang akan bilang, coba Pak Jokowi di dalam negeri sendiri ada Papua tuh yang kemarin demo besar-besaran untuk menolak pemekaran tuh, mampu nggak Anda atasi itu tuh? Jadi soal-soal begituan tuh ada ketegangan divided politics di Indonesia tuh. Jadi Pak Jokowi selalu ingin cari sensasi pada headlines, padahal sebetulnya pemimpin dunia menganggap ya Indonesia memang nggak punya poin apa-apa. Bahkan kemarin sebetulnya sedikit terjadi konsistenan. Jokowi minta perdamaian, tapi Menteri Luar Negeri pro Amerika tuh kan. Nah, Amerika lagi nekan Rusia tuh, dan soal-soal semacam ini nih yang menyebabkan kita, Pak Jokowi mesti banyak belajar tentang paradigma politik internasional. Kan barusan Rusia dicoret sebagai dalam daftar negara yang disukai oleh Amerika tuh, dan Indonesia ikut di dalam promosi Amerika untuk menghukum Rusia secara ekonomi. Jadi soal-soal semacam itu tuh bangsa ini ngerti tentang perjuangan perdamaian kalau pemimpinnya itu paham tentang global politics. Ini kontradiksinya. Nah, bagi analis asing menganggap
Ini bagaimana suara istana lain, suara Deplu lain, jadi bagaimana konsistensinya? Kira-kira begitu. Kerumitannya makin besar justru oleh inkonsistensi dari Indonesia dalam soal Ukraina. Ya. Dan saya kira berbagai indikator tadi itu kekacauan dalam negeri, kekacauan anggaran, juga ketidakjelasan dalam menentukan sikap politik kita di dunia internasional ini kan saya kira menjadi semacam justifikasi bahwa pemilu itu bukan harus ditunda tapi justru malah dipercepatkan harusnya ya. Ya itu sebetulnya dalilnya begitu. Kalau presiden bilang kacau segala macam, ya internasional bilang ya kalau begitu lo bikin pemilu lebih cepat. Ini internasional punya pikiran begitu. Supaya ada kepastian arah politik Indonesia. Apalagi dalam negeri yang oposisi menganggap ya udah kalau memang ada kerumitan ya presiden sebut aja kita percepat pemilu tuh supaya ekonomi bisa dijamin ulang oleh orang yang mampu untuk deal baru dengan dunia internasional. Nah ini pembicaraan semacam ini kan nggak bakal dipahami oleh baser-baser gorong-gorong karena kerumitan ini dia nggak ngerti tuh, tapi dia akan tetap 3 periode perpanjang segala macam tuh. Ini bahayanya kalau lingkungan di sekitar Pak Jokowi mengikuti sikap Jokowi yang nggak paham keadaan kan. Jadi begitu terjadi itu, buzzer ya dungunya bertambah dalam keadaan sebenarnya. Tapi tetap mengharap amplop nambah. Loh, amplop nggak bisa nambah karena ekonomi kita nggak bisa tumbuh. Jadi buzzer ini kayak orang mimpi di 2 kali siang bolong. Nah siap-siap mestinya para buzzer nih jangan mereka seperti katak yang apa ini katak ini kan kalau dipanasi pelan-pelan gitu dia nggak sadar dia akan mati di situ gitu ya. Itu yang terjadi sekarang gitu, kecuali kalau dipanasi langsung kotaknya lompat kan gitu ya. Situasi buzzer itu saya kira seperti itu, seperti kodok yang dia tidak sadar bahwa ada ketel yang dia tempat bertengger itu sebenarnya pelan-pelan sudah menjadi panas dan siap-siap meledak gitu. Ya itu yang berlangsung sekarang tuh, paradoks itu betul sekali itu. Seolah-olah sukunya itu karena dia bisa adaptasi pelan-pelan padahal kakinya udah jadi suiki gitu. Oke, Bung Rocky, selamat menikmati akhir pekan tapi jangan lupa saya kira pesan pada viewer kita terus amati bahwa opsi memperpanjang jabatan Pak Jokowi ini apapun caranya, apakah itu menunda pemilu, apakah itu melalui 3 periode atau melihat perpu, dekret atau apapun sedang berlangsung gitu. Yes, dan kita jaga itu dengan ide 0%. Yes, 0% itu 2024, tapi kalau sebelumnya lebih bagus, ya kita jalankan juga tuh ya. People power. Oke.